Pemirsa, indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia pada akhir pekan lalu hari Jumat ditutup menguat. Apakah penguatan indeks ini masih bisa berlanjut pada hari ini? Apa saja yang akan mempengaruhi pergerakan Bursa Efek Indonesia pada hari ini? Kita bergabung dengan Kiswoyo Adijo, Head of Investment Reswara Gian Investa. Mas Kiswoyo, selamat pagi. Yes, selamat pagi. Ya, Mas Kiswoyo, tadinya saya melihat bahwa ketika buka tadi perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia sempat menguat, akan menguat lebih jauh karena saya lihat bursa utama Asia juga menguat pada pagi ini. Tapi ternyata sekarang sudah langsung koreksi. Apakah kemarin penguatan di Jumat pekan lalu memang hanya berlangsung sesaat, sekarang sudah profit taking, atau seperti apa Anda melihat bursa sepanjang hari ini dan mungkin sepekan ini, Mas Kiswoyo? Kalau kita lihat memang IHSG masih di atas level 7.000 karena level 7.000 itu adalah level psikologis sekaligus support kuatnya IHSG saat ini. Jadi kalau kita bicara target akhir tahun, perhitungan kami masih sama, tidak berubah dari saya sudah hitung dari akhir tahun kemarin itu, tahun ini kita ada angka 7.500. Jadi kita masih ada peluang untuk new high lagi. Tapi memang kita dalam perjalanan menuju new high itu tidak garis lurus ke atas, tapi pasti ada gelombang riak naik turunnya dulu. Dan ini adalah bagian dari gelombang riak naik turunnya tersebut. Tapi kami sih optimis kalau 7.500 bisa dicapai. Karena apa? Terlihat minggu kemarin sempat ada turun di bawah 7.000, tapi buru-buru bisa naik kembali ke atas level 7.000. Artinya memang 7.000 ini menjadi level kuat dan kami optimis masih menuju ke arah 7.500. Karena kita lihat, jangan lupa bahwa IHSG ini adalah gambaran pertumbuhan ekonomi Indonesia 6 bulan ke depan. Jadi kalau kita yakin bahwa ekonomi Indonesia 6 bulan ke depan masih akan tumbuh, itu IHSG-nya masih akan naik terus. Dan kita tahu bahwa kemarin pertumbuhan ekonomi kita sudah aman, artinya di level 5%. Kalau saya kan prediksi di atas 5%, tapi itu sangat tinggi ya, artinya hampir mencapai 5,5 lebih ya, itu memang di luar ekspektasi. Tapi ya nggak apa-apa, bagus lah. Intinya saya percaya tahun ini pertumbuhan ekonomi kita full year dari Januari sampai Desember itu harusnya di atas 5%. Tahun depan nanti kita akan lihat lagi, tapi harusnya masih tumbuh. Karena jangan lupa, pertumbuhan ekonomi Indonesia itu disokong oleh konsumsi domestik. Tahun depan konsumsinya bakal lebih gede. Kenapa? Karena tahun depan itu tahun kampanye. Kita tahu pemilu itu tahun 2024 Februari. Biasanya tahun sebelumnya itu sudah mulai ada bagi-bagi duit ya. Nah itu masyarakat kita kalau terima duit itu pasti buat konsumsi. Nggak mungkin tabung gitu kan. Itu ikut memutar roda perekonomian kita menjadi lebih kencang. Jadi sebetulnya kalau ada orang yang bilang tahun depan bakal resesi apa, saya sedikit mungkin mereka lupa bahwa tahun depan itu tahun kampanye. Banyak duit beredar. Pasti itu namanya parpol, terus anggota caleg gitu ya. Itu mereka pasti ada bagi-bagi duit. Itu ya seperti saya tadi tekankan. Masyarakat kita terima duit pasti buat belanja. Itu gerakan ekonomi kita. Mas Kiswoyo, kita lihat beberapa hari yang lalu kan memang investor dunia itu terinspirasi dengan apa yang terjadi di Dow Jones. Bursa Wall Street menguat karena data inflasi Amerika yang sedikit mengendur. Saya lihat beberapa waktu yang lalu bahwa beberapa gubernur bank sentral negara bagian anggota The Fed tetap mengindikasikan bahwa penguatan atau pelemahan inflasi itu masih akan diikuti dengan langkah lanjutan menaikkan suku bunga The Fed, walaupun mereka juga mengatakan akan lebih berhati-hati. Ini kan artinya tekanan ke pasar modal di Amerika Serikat dan juga dampaknya ke Indonesia masih akan tetap ada. Kalau itu terus terjadi, naiknya suku bunga The Fed, apa Anda yakin 7.500 itu bisa dicapai di Bursa Efek Indonesia, Mas Kiswoyo? Masih tercapai, karena kita ya harus ingat kita ini negara eksportir komoditi. Cuma satu kelemahan kita itu impor BBM aja. Kalau BBM kita mau ngomong nyerah ini ceritanya gitu kan, soalnya kita masih harus impor. Tapi kalau kita bicara yang lain, CPO, nikel, tembaga, terus juga coal gitu kan, kita sudah menjadi eksportir. Jadi kita ikut dapat windfall ya istilahnya, keuntungan tambahan dari kenaikan harga komoditi. Jadi itu backbone-nya kita sebenarnya cukup kuat. Memang kelemahan kita cuma impor migasnya. Makanya pemerintah pengen digalakkan mobil listrik supaya jangan pemakaian minyaknya jangan terlalu gede gitu. Pakai listrik aja. Toh PLN juga masih kelebihan listrik yang harus dijual gitu kan, masih banyak daya yang kelebihan gitu kan dari hasil produksi mereka. Nah terus memang kalau saya lihat The Fed, memang tahun ini prediksi kami memang dia masih naik suku bunga. Mungkin tahun depan mereka baru akan mulai menahan dan menurunkan suku bunga mereka. Karena kalau mereka maksa naik terus sampai tahun depan, sampai full year tahun depan dinaiki terus, itu mereka pasti akan hancur ekonomi mereka. Karena kita terlihat juga bahwa sekarang di Amerika sebetulnya mereka memang lagi ada masalah dalam negeri juga. Jadi kalau kita dalam negerinya ekonomi kita baik-baik saja, kalau di sana kan lagi ada banyak masalah
Ya. Ya seperti banyak orang bilang datang ke sana kok banyak apa namanya tunawisma yang berkeliaran di jalan-jalan gitu kan. Mm-mm. Ya itu kan sebenarnya sudah sinyal bahaya gitu. Ya karena memang kenaikan suku bunganya itu sudah ikut memukul ekonomi Amerika sebetulnya secara nggak langsung dan mau Ya. nggak mau tahun depan prediksi kami itu mereka harus menurunkan. Kalau nggak mereka bisa palat lebih tinggi lagi gitu, bisa Hmm. hancur ekonomi mereka. Hmm. Jadi Jadi, memang tahun ini ya nggak apa-apa naik aja terus, tapi tahun depan mereka akan mulai mengerem dan mungkin akan malah menurunkan, berbalik untuk menuju era suku bunga rendah lagi sih kalau menurut kami. oke. Tadi Anda mengatakan bahwa kita masih ekspor komoditas, tapi kan di saat bersamaan kita lihat juga, Mas Kis, bahwa harga minyak walaupun masih tinggi, tapi sudah lebih rendah daripada yang lalu. Harga CPO juga tidak setinggi beberapa waktu yang lalu. Demikian juga dengan batu bara. Apa yang bisa diharapkan dari komoditas untuk kembali lagi dengan ide bahwa indeks bisa ke 7.500 di akhir tahun ini, Mas Kis? Nah, begini, kalau kita bicara indeks sebetulnya kita tidak bicara komoditi, tapi kita bicara perbankan. Karena saham yang Hmm. menggerakkan IHSG itu adalah empat bank besar. Jadi ada 6 sebetulnya kalau versi saya ya. Pertama kalau kita tahu itu BRI BCA itu mungkin tidak disangkal karena market cap mereka nomor 1 nomor 2, BCA nomor 1 nomor 2 BRI. Terus ada Mandiri, kalau banknya satu lagi PBN itu memang dia masih sedang berjuang artinya untuk bisa menduduki posisi nomor 6. Tapi kalau kita lihat nomor 1 sampai 5 dari sisi market cap itu kan ada BCA, BRI, Mandiri, Astra Telkom. Nah, memang kalau BBN itu dia akan sedang berjuang untuk menuju ke nomor 6 dari sisi market cap. Ya. Karena memang kalau kita tahu BBN ini pendatang baru. Karena kalau mungkin bagi pemain bagi trader atau investor pasar modal juga cukup lama, mereka tahu bahwa dulu BBN itu nggak masuk kategori begini. Dulu masuknya itu Bank Danamon. Ya. Cuma kan BDM-nya tersingkir, digantikan oleh, jadi ini memang dia lagi berusaha naik keras, lagi sedang berjuang, kan saya bilang begitu. Jadi 6 ini yang sebetulnya akan menggerakkan posisi IHSG, saya bilang, bukan komoditi. Nah, tapi kalau kita bicara saham komoditi, memang harga CPO turun, tapi CPO itu untungnya sudah sangat besar, Mas. Karena kalau kita tahu, sekarang harga CPO itu kan di atas 3.000 ya, 3.000 RM, ringgit Malaysia per ton. Iya. Nah, itu sebetulnya untung mereka udah besar banget. Kenapa? Karena harusnya cost yang mereka per ton itu kalaupun tidak efisien, itu sekitar 1.200. Tapi kalau yang perkebunannya efisien, itu mereka bisa menekan sampai 800 cost-nya. Ya anggap aja average 1.000 atau 1.200 kita pakai paling boros, atau seboros-borosnya 1.500. Yeah. Dari 1.500 ke 3.000 aja itu mereka sudah untung 100% loh, Mas. Oke. Apalagi harga di atas 3.000. Nah, kalau kita bicara core, itu mereka semua biaya produksi itu harusnya di bawah $50. Ya, kalau yang efisien bahkan bisa ada yang $20 gitu kan. Nah, bandingkan dengan harga core sekarang bisa di atas $200, di atas $250. Itu kan tinggi banget gitu, Mas. Yeah. Jadi keuntungannya biarpun harga turun, tapi sebetulnya level keuntungannya itu sangat tinggi. Terus kita bicara emiten Medco, commodity oil kan. Okay. Mereka bilang kan cost oil mereka tuh hanya di bawah $5 loh. Jadi dengan harga sekarang $70, $80 pun mereka sudah untungnya gede gitu, Mas. Profitnya besar ya. Udah besar, memang ada penurunan. Jadi saya dulu oil 120, sekarang cuma sisa 70, tapi mereka masih untung gede gitu. Oke. Seperti itu. Jadi yang harus dicatat, mereka sudah untung sangat besar. Dan bayangkan di industri mana lagi mereka bisa untung 100% dengan mudahnya. Baik. Bukan? Baik. Gitu. Mas Kis, kalau Anda lihat, tadi Anda sebut bahwa saham perbankan, big cap terutama yang akan bisa mengangkat indeks. Tapi kalau saya melihat data harga ya, saya punya data nih yang year to date 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Bank Mandiri, BMRI itu sudah relatif ada di puncak all time high kalau saya lihat. Demikian juga dengan BCA, BRI kurang lebih mirip-mirip juga. Apakah masih bisa naik lagi? Karena kan di level harga tertinggi sepanjang umurnya, mungkin investor juga tidak sebegitu berani lagi untuk melakukan pembelian, Mas Kis. Kalau untuk BCA harus dicatat setiap setahun sekali dia selalu menciptakan new high. Jadi ini mungkin bagi orang trader ataupun investor yang sudah lama berkecimpung di saham blue chip, mereka pasti akan tahu. Misalnya pada istilah di kalangan kita itu BCA itu saham anti cut loss. Artinya kalau kita anggap saja kita bodoh beli di puncak ketinggian tahun ini, tahun depan itu pasti akan lebih tinggi lagi, tahun depan akan lebih tinggi lagi. Bisa dicek grafiknya itu ke belakang. Itu BCA itu sahamnya selalu bikin new high terus dari tahun ke tahun. Jadi itu bukan suatu hal yang ditakuti. Tapi itu menandakan memang dia adalah backbone IHSG dan bobotnya paling besar. Gitu. Sama BRI sama. Nah, memang kalau Bank Mandiri sudah bikin new high juga ya, kan saya bilang ini memang penggerak IHSG. Jadi waktu IHSG kemarin break new high yang berapa 73 berapa, nah itu kan pakai Mandiri sama BCA kan bikin new high juga. Nah, kalau analisa saya itu biasanya kita tuh kayak timbangan, artinya akan dipakai saham lain yang belum break new high, yaitu apa? BRI sama Telkom.
itu harusnya kedua itu masing-masing harganya bisa menyentuh angka 5.000. Oke. Terus berikutnya mungkin ada BBNI dan Astra ikut bantu menyokong juga IHSG. Ya. Jadi mungkin untuk BCA dan Mandiri kenaikannya mungkin benar sudah nggak akan tinggi lagi Oke. karena mereka sudah new high, tapi kita cari yang belum new high yaitu BRI sama Telkom. Oke. Ditambah lagi dengan Astra dan BBNI lah gitu bantuannya. Jadi harusnya bisa lah 7.500 tercapai begitu. Mas Kis, bicara Telkom menarik nih karena Anda sudah sebut. Sekarang kan ada di sekitar 4.110 ya. Kalau untuk hari ini dari pembukaan perdagangan tadi sudah turun hampir 1%. Apakah memang masih layak untuk membeli Telkom di tengah-tengah bayang-bayang kerugian Telkomsel karena berinvestasi di Goto yang sekarang harganya sudah di bawah harga IPO, Mas Kis? Jadi begini, memang kadang-kala orang itu melihat ini Telkom ini emang Telkom ini seperti kita jual beli saham GoTo kan enggak gitu. Jadi harus diingat bahwa Telkom ini berinvestasi di GoTo adalah tujuannya untuk mendapatkan sesuatu. Namanya juga corporate gitu kan, corporate besar kayak Astra nih. Astra misalnya beli ACST terus beli jalan tol apa ya. Itu kan tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan atau strategi partner atau gimana lah, intinya bukan hanya untuk jual beli. Beda kalau kita trader itu kan jual beli saham GoTo gitu kan. Jadi jangan samakan Telkom dengan kita. Yang saya tangkap di sini GoTo tuh memang ada ekosistemnya. Kalau orang bilang istilah kerennya digital gitu ya, ya itu ada ekosistem. Tapi kalau kita gambaran paling simpel gini, di GoTo itu kan ada membernya, member Tokopedia, member Gojek. Itu kan member begitu banyak kan. Contohnya saja paling mudah Gojek. Gojek itu kan banyak. Nah, dengan kolaborasinya Telkom ke sini, dengan mereka punya yang jumlah cukup besar gitu kan, yang dibilang investasi dan sebagainya, mereka kan punyanya bukan kayak kita, beli dari market gitu kan, tapi mereka sudah punya sebelum IPO kan. Mereka bisa aja ada deal-deal tertentu mungkin ke depannya akan dimanfaatkan. Contohnya gini, bisa jadi nanti diwajibkan seluruh driver Gojek harus pakai Telkomsel. Nah, itu kan penambahan jumlah member baru untuk Telkomsel. Bisa aja nanti kalau akan dipaksakan seperti itu. Itu saya melihat arahnya ke situ. Jadi yang diincar adalah, Gojek sama Tokopedia ada nih, ada pasarnya, ada membernya, itu bisa digunakan suatu saat nanti oleh Telkom Group untuk mengambil keuntungan dari situ. Jadi harus diingat, ini investasi, bukan trading jual beli saham. Gitu. Baik, investasi dengan time horizon yang lebih panjang untuk melihat tujuan jangka panjang. Terima kasih Mas Kiswoyo siap. untuk pencerahan dari Anda, Head of Investment Reswara Gian Investa. Selamat pagi.